saya jaga dan saya menyampaikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, pemuda adat supaya dapat memahami. Kalau mengakomodir orang tua untuk memekarkan suatu dusun menjadi kampung, itu memiliki syarat. Salah satu yang merupakan syarat itu pelepasan tanah. Ketua Dewan Adat Kabupaten Kerom, Yakob Mekawa menegaskan, guna menjaga tanah, hutan, dan air, masyarakat adat dari dusun-dusun yang tidak memenuhi syarat diharapkan tidak memaksakan pemerintah daerah untuk melakukan pemekaran kampung. Rencana pemekaran kampung yang saat ini diprogramkan oleh pemerintah hanya untuk dusun-dusun yang telah memenuhi syarat, terutama dari sisi jumlah penduduk dan luas wilayah. Jangan karena diboncengi kepentingan rupiah, 1-2 keluarga mengorbankan tanah adatnya dengan pemekaran sebuah kampung. Hal itu ditegaskan Ketua Dewan Adat Kerom, Yakob Mekawa, di Arso, Selasa 17 Februari 2026. Menurut Ketua Dewan Adat Kerom, hal ini akan berimbas pada masuknya penduduk baru di luar penduduk asli, serta dapat mempersempit tanah adat yang merupakan tempat cari makannya sendiri. Khusus untuk para kepala-kepala kampung induk masyarakat asli di Kabupaten Kerom, Dewan Adat Kerom menegaskan, agar dapat mempertimbangkannya sebelum memberikan rekomendasi pemekaran kepada dusun-dusun yang belum memenuhi syarat. Selanjutnya, Ketua Dewan Adat Kerom menghimbau kepada para kepala distrik agar melihat secara jeli, misalnya dusun A atau dusun B, layak dimekarkan atau tidak. Diharapkan agar ikuti regulasi yang telah ditetapkan pemerintah daerah terkait persyaratan pemekaran dusun menjadi kampung, sebelum diusulkan kepada pemerintah daerah. Walaupun pemekaran kampung ini hadir dengan tujuan mempersempit jarak pelayanan pemerintah di semua lini, namun di sisi lain, program pemekaran kampung ini secara nyata mempersempit lahan-lahan adat atau tanah adat hak wilayah. Yang harus diantisipasi adalah memicu eksploitasi sumber daya alam, pembangunan infrastruktur, dan migrasi penduduk yang intensif, ujar Ketua Dewan Adat. Tanah adat yang awalnya dikuasai secara komunal oleh marga atau suku, berubah status menjadi tanah negara atau swasta akibat proyek pembangunan dan peningkatan status daerah. Dampak pemekaran wilayah terhadap tanah adat yaitu penyempitan dan hilangnya hak wilayah. Pemekaran kampung membutuhkan kantor pemerintahan, jalan, dan fasilitas umum yang seringkali dibangun di atas tanah adat. Alih fungsi lahan. Eksploitasi sumber daya membuat ruang hidup masyarakat adat semakin terhimpit. Pemekaran memicu ketidakpastian batas wilayah adat, menimbulkan sengketa antar kelompok adat atau antara masyarakat adat dan perusahaan atau pemerintah. Terdapat keluhan mengenai penggusur paksa dan perampasan lahan masyarakat adat demi kepentingan pembangunan. Seringkali pembahasan pemekaran dianggap terlalu cepat dan tidak melibatkan warga adat secara penuh, sehingga menghilangkan hak wilayah mereka. Selanjutnya, Ketua Dewan Adat menegaskan bahwa, dengan kepentingan pemekaran ini, Kepala Distrik diharapkan tidak menunjuk kepala dusun sana-sini dan mengeluarkan SK, karena kepala dusun hanya dibentuk oleh Dewan Adat Kerom. Shalom, syukur bagimu Tuhan. Hari ini, hari Selasa tanggal 17 Februari 2026. Di negeri Tamne Isin Kefase, mulai dari Biabo, Kawi, sampai Towe Hitam, Yetfa. Saya selaku Ketua Dewan Adat Kerom mau menyampaikan beberapa hal terkait pemekaran kampung yang sedang ramai dari beberapa wilayah adat, 7 wilayah adat ataupun 92 kampung. Perlu saya menegaskan kepada masyarakat pada umumnya bahwa persiapan pemekaran dusun menjadi kampung berjumlah 112 yang menurut data kami. Oleh karena itu saya mau sampaikan bahwa kepada masyarakat, ingat baik, kami boleh memekarkan kampung, tapi perlu dilengkapi dengan syarat dan kriteria yang memenuhi.
bagi masyarakat yang belum memiliki syarat dan kriteria untuk pemekaran kampung, itu tidak akan terjadi pemekaran. Saya menyampaikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, pemuda, adat supaya dapat memahami. Kalau mengakomodir orang tua untuk memekarkan suatu dusun menjadi kampung, itu memiliki syarat. Oleh karena itu diharapkan salah satu yang merupakan syarat itu pelepasan tanah. Tanah yang tidak bersengketa, yang tidak bermasalah bisa dapat dimekarkan. Kalau itu tanah masih dalam proses sengketa, tidak akan dimekarkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kami orang asli Kerom perlu sadari, kampung yang ada dari 92 kampung, ada beberapa kampung asli. Perlu ketahui bahwa kampung yang ada sekarang itu belum kita mampu menata. Belum mampu kita menata kampung tersebut, mengelola dengan cara baik. Baru masih rencana untuk memekarkan kampung. Pertanyaan saya selaku Ketua Dewan Adat, untuk siapa kampung itu dimekarkan? Sekali lagi saya ingin bertanya, untuk siapa kampung dimekarkan? Untuk itu perlu diketahui kepada Bapak Ibu semua, orang tua, bahwa boleh kita buka kampung berluasan wilayah guna bagian dari membangun Kerom, itu sangat benar. Namun kita perlu perhatikan, ya, kita perlu perhatikan beberapa hal yang terkait dengan kehidupan orang asli Kerom, sehingga jangan sampai di kemudian hari menjadi sorotan kembali kepada pimpinan, baik di adat ataupun di pemerintah. Padahal itu keinginan masyarakat sendiri untuk bagaimana memaksakan keadaan harus memekarkan suatu wilayah. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya perlu menyampaikan, saya tidak setuju sekali masih dalam proses perencanaan pemekaran menjadi kampung, calon kepala dusun sudah memegang SK. Secara aturan dan regulasi undang-undang, masih dalam proses pencalonan seorang kepala dusun tidak diperbolehkan memegang SK pemekaran, kecuali sudah menjadi pemekaran resmi dan seorang kepala kampung yang bisa memegang SK. Masih dalam proses perencanaan suatu wilayah, suatu lokasi untuk menjadi kampung, pemekaran menjadi kampung, tidak diperbolehkan untuk memegang SK pemekaran. Nah, ini satu hal yang menurut pandangan kami selaku Dewan Adat saya tidak setuju. Itu yang saya perlu menyampaikan dengan tegas. Sekali lagi, kami selaku Dewan Adat akan melihat dan menjaga kampung yang belum memenuhi syarat, sesungguhnya tidak akan terjadi pemekaran. Mungkin itu adalah himbauan sekaligus penegasan dari saya selaku Ketua Dewan Adat Kerom, Cek Mekawan. Akhir kata, buat kita semua, untuk masyarakatku dari Awi Biaboa sampai Yetva, mari kita bersatu untuk membangun Kerom, pembangunan yang mendukung keberadaan kami orang asli. Kami siap menerima dengan senang hati. Jikalau pembangunan yang tidak mendukung
sesuai dengan situasi dan kondisi keberadaan masyarakat asli perlu dipertimbangkan baik. Mungkin itu yang terakhir merupakan pesanan dari saya kepada masyarakat orang asli Kerom pada khususnya, dan secara umum masyarakat Kabupaten Kerom, masyarakat orang asli Kerom, masyarakat Wape dan Nusa Bangsa yang ada di Kabupaten Kerom. Mungkin demikian. Akhir kata, Tuhan memberkati buat kami semua. Shalom. Selamat siang.